بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-temanku, saudara-saudaraku, dan teman-teman Kristiani sebangsa dan setanah air, tentang kristolog, mempelajari ilmu kristolog, ada beberapa hal yang kalau kita bahas ada kesamaan antara Islam dan Nasrani atau Kristen, dan di sisi lain banyak perbedaan juga antara umat Kristiani dan umat Islam. Di antaranya kalau kita lihat di dalam Injil atau kitab sucinya orang Kristen, di situ ada pelarangan memakan babi di dalam Injil. Umat Islam tidak memakan babi, umat Kristen makan babi. Nah, kemudian di dalam Injil menyuruh umat Kristiani untuk khitan atau sunat. Umat Islam sunat, khitan, umat Kristen tidak. Kemudian di dalam Injil melarang minum minuman keras. Umat Islam tidak minum minuman keras, umat Kristen minum minuman keras. Kemudian banyak hal juga, di antaranya di dalam Injil diperintahkan untuk mengesahkan Tuhan. Umat Islam mengesahkan Tuhan, umat Kristiani tidak. Kemudian di dalam Injil disuruh untuk bersyahadatain, yaitu bersaksi bahwa Tuhan satu, Esa dan Rasul Nabi atau Nabi Isa adalah Rasul dan utusan atau messenger. Islam menyatakan itu, Kristen tidak. Di dalam Injil juga dikatakan bahwa kita di dalam Injil menyuruh untuk ketika ibadah itu harus sujud. Umat Islam sholat sujud, umat Kristiani tidak. Di dalam Injil diperintahkan untuk berpuasa. Umat Islam berpuasa, umat Kristiani tidak berpuasa. Kemudian di dalam Injil juga disebutkan untuk mengucapkan insya Allah jika Tuhan menghendaki. Umat Islam mengucapkan itu, insya Allah, atau jika Tuhan menghendaki. Umat Kristen tidak. Dan ada beberapa hal lagi yang banyak antara perbedaan Islam dan Kristen. Nah, dalam hal ini saya mengangkat satu topik, bahwa topiknya yaitu Yesus mengaku dirinya bukan Tuhan. Dan disinilah perbedaan Islam dengan Kristen di satu poin ini. Umat Islam mengatakan bahwa Yesus atau Isa, Nabi Isa adalah Nabi dan utusan. Umat Kristiani menjadikan dia Kristen, menjadikan Isa sebagai Tuhan. Dan ini perselisihan sampai hari kiamat. Nah, kita lihat di apa yang dikatakan oleh Yesus. Kata Yesus di Yohanes pasal 5 ayat 30. Kata Yesus, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, dan aku menghakimi sesuai dengan yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Teman-teman yang dirahmati Allah, umat Kristiani, di sini letak pertanyaan masalahnya, bahwa kata Yesus di dalam Yohanes pasal 5 ayat 30, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Nah, kalau kita katakan bahwasanya Yesus adalah Tuhan, kenapa dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Nah, setiap yang tidak dapat berbuat apa-apa pasti bukan Tuhan. Dan Yesus mengatakan dia tidak sanggup, tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri." Nah, di sinilah poin yang kedua. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Bukankah Tuhan itu maha berkehendak? Bukankah Tuhan itu maha berkeinginan, berkehendak? Apa yang diinginkan tidak ada yang dapat melanggar, tidak ada yang dapat melarang.
Nah, kata Yesus di sini, aku tidak dapat menuruti kehendakku sendiri. Nah, berarti kalau ada orang berkata bahwasanya Yesus adalah Tuhan, sementara kata Yesus, aku tidak dapat berkehendak. Aku tidak dapat mengikuti kehendak diriku sendiri. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya nabi. Yesus itu hanya rasul. Karena dia tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat mengikuti kehendakku sendiri. Kemudian kecuali aku mengikuti dia yang mengutus aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku mengikuti kehendak dia yang mengutus aku. Dia yang mengutus aku, kata Yesus. Dia yang mengutus aku. Di sini Yesus berkata dengan jujur dan terus terang bahwasanya dia hanya diutus. Dia tidak dapat berbuat apa-apa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Dia yang mengutus aku. Berarti dia itu Allah. Allah itu di sisi bersamaan, secara bersamaan Allah itu ada di langit, di arsy. Dia yang mengutus aku. Dia pengutus, Yesus diutus. Di sini Yesus berkata dengan jujur dan polos bahwasanya Yesus hanya diutus. Yesus hanya diutus, hanya utusan, dan Yesus bukan Tuhan. Kemudian ini benar juga bahwasanya di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Isa, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah itu hanya sama dengan Adam alaihissalam, yang Allah ciptakan dari tanah, dari debu, thumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah. Nah, jadi ingat bahwasanya Yesus bukan Tuhan di dalam Injil. Kemudian didukung lagi dengan Matius pasal 4 ayat 10. Yesus mengajarkan tauhid. Yesus mengajarkan tauhid. Tauhid itu mengesahkan Tuhan. Kemudian berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Yesus tidak mengatakan bahwa hanya kepada aku sajalah engkau berbakti, hanya kepada akulah saja engkau menyembah. Tidak. Yesus mengatakan dia, berarti Yesus lain. Yesus hanya nabi. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah, hanya menyembah atau harus menyembah Tuhanmu, Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Sehingga itu teman-teman dan saudaraku sebangsa setanah air, umat Kristiani, hendaknya kembali berpegang kepada kitab suci Injil, kepada Injil kalian bahwasannya Yesus itu hanya nabi, hanya utusan, dan bukan Tuhan dan bukan jelmaan Tuhan. Dan ingat bahwasannya kita sebutkan di pertama tadi, semua ada banyak hal yang diatur di dalam Injil yang disucikan oleh umat Kristiani. Semestinya umat Kristiani harus mengikuti, harus taat sesuai dengan prosedur dengan Injil. Tetapi yang sangat menyedihkan adalah umat Islam yang justru mengamalkannya sejalan dengan Injil, sejalan dengan Al-Quran, tetapi justru orang Kristiani lah yang mensucikan Injil ini yang banyak melanggar, seperti apa yang kita sebutkan di Muqaddimah tadi. Jadi ingat saudaraku, teman-temanku sebangsa dan setanah air, video ini kita buat dalam rangka karena atas dasar rasa kasih dan rasa sayang, dan mengharapkan keselamatan kita sama-sama, keselamatan kita bersama di dunia dan di akhirat. Dan sekali lagi tidak dalam rangka menyudutkan atau menghina atau mencela kitab suci atau teman-teman saudara Kristen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.